Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah atas pertolongan Allah. Hari ini sampailah kita di hadis yang ke-25. Masya Allah, berarti sudah setengahnya sendiri ya. Alhamdulillah. Mari kita baca bersama-sama. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi ya Rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qal awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alayhi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal wa kana lahu ajrun. Subhanallah, hadis ini teman-teman diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Silahkan diperiksa lagi apakah kita sudah pernah mengenal sosok Abu Dzar. Sudah? Yakin? Hadis berapa Bu? 18. Terus 24. Alhamdulillah. Berarti baru kemarin kita memasuki bersama di hadis yang ke-24 diriwayatkan oleh Abu Dzar. Berarti sudah ada catatannya bagaimana kehidupan Abu Dzar radhiyallahu anhu dan siapa beliau. Semoga kita semuanya bisa meniru keteladanan beliau dalam berhijrah. Subhanallah Bu, yang namanya hidup itu terkadang Allah uji kita dengan berbagai macam ujian. Di antaranya ada hamba-hamba Allah yang Allah uji dengan banyaknya kemaksiatan yang ia lakukan. Namun janganlah berputus asa dari rahmat Allah manakala Allah berikan kesempatan untuk bertaubat seperti taubatnya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya subhanallah. Dan ini merupakan teladan bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya Allah jadikan seperti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Baik, kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa datang ashab. Ashab itu jamak dari sahabi. Ashab itu jamak para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau sahabi itu adalah satu sahabat. Ibu-ibu, saya pernah memberikan definisi siapa sahabat itu. Yang dimaksud sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa Bu? Hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik beriman kepada Allah dan Rasulnya hingga akhir, pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Gimana? Para ulama ada yang mengatakan bahwa para sahabat minimal mereka hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pernah berjumpa. Ada dua definisi sahabat. Ada yang mengatakan walaupun tidak berjumpa tapi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut sebagai sahabat. Yang rajih adalah yang pernah berjumpa walaupun tidak melihat. Maksudnya berjumpa itu kita bertemu, misalnya kita pernah duduk bareng seperti Ibnu Umi Maktum bersama Rasulullah SAW, mereka pernah berjumpa walaupun tidak harus melihat. Bisa dipahami ya, berjumpa itu kan gak harus melihat. Misalnya saya ketemu sama Mbak Deka ya, misalnya kemudian kita ngobrol, artinya kita pernah berjumpa. Atau misalnya ada orang tunanetra pernah berjumpa dengan kita walaupun dia belum pernah melihat kita, tapi itu dikatakan sebagai berjumpa. Nah, disitulah definisi para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Apa yang mereka katakan kepada Rasulullah SAW? Kata mereka, ya Rasulullah. Teman-teman, ketika para sahabat ridwanullahi alaihi, mereka mengatakan ya Rasulullah, ini artinya menunjukkan begitu luar biasanya adab
para sahabat kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak menggunakan kata ya Muhammad, wahai Muhammad, bukan. Tapi mereka menggunakan kata yang luar biasa beradab kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan ya Rasulullah, wahai utusannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim itu adalah generasi yang sangat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, mereka bersegera untuk mendatanginya. Subhanallah. Begitu pula seharusnya kita orang-orang beriman. Ketika ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, maka kita sambut dengan sukacita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha faqad dhalla dhalalan mubina. Ya, masyaallah. Begitulah kondisi para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi mereka benar-benar mencintai Allah, mencintai Rasulnya, itu mendahulukan kecintaan Allah dan kecintaan Rasulnya daripada kecintaan mereka kepada anak dan istri. Subhanallah. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim, teman-teman, adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah puji mereka dengan sebutan orang-orang generasi awal, baik dari kalangan Ansar dan kalangan orang-orang muhajirin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Dan Allah sediakan bagi mereka para sahabat ridwanullahi alaihim surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Penting bagi kita meneladani sosok-sosok para sahabat ridwanullahi alaihim, karena mereka merupakan generasi terbaik umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Teman-teman, para sahabat itu kalau bertanya kepada Rasulullah, pertanyaannya kira-kira yang berbobot napa mboten? Pertanyaannya berkualitas napa mboten? Biasanya berhubungan dengan masalah apa? Akhirat. Terus apa lagi? Amal salih. Mereka itu bertanya kepada Rasulullah SAW di hadis lain, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Mereka tanyakan, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Terus Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu ala waqtiha, thumma ay. Mereka tidak lantas diam di situ, bertanya lagi. Setelah Rasulullah mengatakan salat pada waktunya, summa ai, kemudian apalagi amalan yang paling utama? Rasulullah memberitahukan birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua. Summa ai, mereka tanya lagi, kemudian apa? Subhanallah. Ini menunjukkan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka bersemangat ingin mengetahui amalan-amalan saleh yang Allah ridai. Pertanyaan-pertanyaan mereka bukan pertanyaan-pertanyaan masalah dunia. Yang ditanya oleh mereka, ya Rasulullah, misalnya, bukan perkara bagaimana untuk biar dagangannya laris, bukan kan? Yang ditanya oleh mereka, ya Rasulullah, misalnya, bagaimana agar rumah yang dimiliki menjadi lebih megah lagi, bukan. Tapi yang mereka tanya adalah perkara-perkara akhirat atau perkara-perkara dari sebuah amal salih. Termasuk di dalam hadis ini. Kata mereka, ibu-ibu, dan ini pertanyaan yang telah diajukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim pada perang Tabuk. Coba siapa yang pernah kenal perang Tabuk? Perang Tabuk itu apa, Bu? Jadi waktu itu tidak semua sahabat, ya, diutus oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikuti perang Tabuk. Dan ada di antara mereka itu yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Lihat, Bu, mereka bersedih, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak memiliki tunggangan, baik unta maupun kuda yang bisa mengantarkan kami ke Tabuk. Tabuk itu sebuah tempat yang berada antara kota Mekah dan Madinah. Dan subhanallah, di sana para sahabat ridwanullahi alaihim ada sebuah kejadian, ya, di mana kejadian tersebut akhirnya membuat sebagian para sahabat yang tidak bisa ikut perang itu merasa sedih. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, berilah kepada kami tunggangan agar kami bisa ikut peperangan. Subhanallah. Mereka itu sedih, Bu, sedih kalau nggak bisa ikut perang. Mereka sedih kalau tertinggal dari sebuah amal salih. Mereka menangisi diri mereka sendiri kalau mereka tidak ikut serta dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah semangatnya para sahabat. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim mereka mengatakan, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Lihat, zahaba ahlud dusuri bil ujur, kata mereka, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya raya telah pergi membawa pahala-pahala yang banyak. Al ujur itu jamak dari ajrun. Ajrun itu pahala, satu. Ujur itu pahala-pahala. Ajrun itu satu mufrad, ujur itu banyaknya. Jadi kata para sahabat, ya Rasulullah, orang kaya, mereka punya harta, mereka
mereka bisa bersedekah dengan harta-harta mereka. Subhanallah. Dan ketika para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka iri kepada para sahabat yang kaya raya, dan pastinya sahabat yang kaya raya ini menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu diperbolehkan. Mohon untuk diperhatikan bahwa ada perbedaan antara hasad dan ghibthah. Sudah pernah saya jelaskan belum di sini ya? Apa itu hasad, apa itu ghibthah? Hasad itu adalah ia menginginkan kenikmatan pada orang lain hilang darinya. Itu hasad, dan ini tidak boleh ya. Hasad itu iri, dengki, menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain untuk hilang darinya. Iri hati, dengki, hasad itu tidak boleh. Yang kedua, ghibthah. Ghibthah itu diperbolehkan dalam dua hal. Yang pertama, kalau ada hamba Allah diberikan amanah harta, kemudian ia infakkan di jalan Allah. Jadi ibu-ibu, kalau misalnya lihat ada hamba Allah dikaruniai oleh Allah, dititipi harta yang banyak, kemudian dia itu menjadi orang yang dermawan. Nah, kita boleh ghibthah. Kita boleh pengen bersaing dengannya dalam hal kedermawanannya. Itu boleh. Dengan syarat kita tidak boleh menginginkan nikmat itu hilang darinya. Ya, ghibthah itu tidak menginginkan nikmat hilang darinya. Hanya pengen berfastabiqul khairat saja dalam hal kedermawanan. Yang kedua, kita boleh ghibthah, boleh iri kepada orang yang Allah ajarkan Al-Quran kepadanya. Allah ajarkan ilmu dan orang tersebut mengamalkan apa yang Allah titipkan dari ilmu tersebut. Subhanallah. Dan ini juga diperbolehkan. Allahu Akbar. Misalnya, ibu-ibu lihat ada fulanah ya, yang dia Masya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amanah sebuah ilmu, kemudian ia pun mengamalkan di dalam kehidupannya sehari-hari, mengajarkan orang lain misalnya. Maka di sini kita boleh iri karena fulana telah berbuat banyak untuk orang lain, dari mengajarkan Al-Quran, dari mengamalkan ilmu tersebut ya. Kita bersaing dengan fulana dalam hal berfastabiqul khairat, bukan karena ingin ilmu tersebut hilang dari fulana. Itu namanya ghibthah. Jadi dibedakan antara hasad dan ghibthah. Kalau hasad kita tidak boleh, karena hasad itu akan menyesakkan dada ya. Kalau ghibthah itu boleh. Subhanallah. Nah, mereka para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka memiliki sifat ghibthah kepada orang-orang kaya di zamannya, yang mana mereka senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Siapa di antara orang-orang kaya dari kalangan sahabat ridwanullahi alaihim, ibu-ibu, yang hartanya banyak tapi juga mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah? Siapa? Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, terus Abdurrahman bin Auf, terus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau itu hartanya banyak tapi diinfakkan di jalan Allah. Subhanallah. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ya kan? Hartanya banyak tapi diinfakkan di jalan Allah. Terus siapa lagi? Hanya 5 orang ini ya. Masya Allah. Siapa? Abu Dzar. Abu Dzar masa lalunya banyak ya, Masya Allah. Beliau punya harta yang banyak karena keturunan zaman dulu kala ya, Masya Allah. Tapi setelah itu beliau akhirnya juhud, dia sederhana dalam kehidupannya. Baik, kata mereka, orang-orang kaya mereka bisa bawa pahala yang banyak karena mendermakan hartanya di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kita salat. Ya, sama. Para sahabat ridwanullahi alaihim yang kaya-kaya itu diperintahkan untuk salat, mereka pun akhirnya salat. Ya, Masya Allah. Wa yasumuna kama nasum. Mereka juga diberikan perintah untuk beribadah puasa, mereka pun puasa. Subhanallah. Dan ada kalanya subhanallah teman-teman, orang kaya yang ia sudah infakkan hartanya di jalan Allah, mereka juga adalah orang-orang yang ahli ibadah. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq ya toh. Beliau orang kaya plus orang yang sangat setia kepada Rasulullah SAW, plus laginya beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rajin cari amal soleh. Abu Bakar itu kalau pagi itu Masya Allah, beliau itu teman-teman yang dijadikan checklistnya itu bukan amalan harian aktivitas dunia saja, tapi beliau itu saya yakin punya rencana yang bagus mengejar amal soleh. Ya, subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang pertama kali mencari amal soleh di hari-harinya, insyaallah. Ingat ketika Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa yang hari ini pernah memberikan makan kepada fakir miskin? Abu Bakar As-Siddiq ngacung, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini mengunjungi karib kerabat? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini bersedekah dengan hartanya? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini menyolati jenazah? Saya ya Rasulullah. Terus saja Abu Bakar, ya Masya Allah. Ini artinya teman-teman, Abu Bakar itu Masya Allah radhiyallahu an, beliau memiliki jadwal yang luar biasa di dalam kehidupan beliau, dan
dan beliau memiliki to-do list akhirat yang jelas. Kan kita selama ini ibu-ibu, emak-emak itu nulis to-do list itu jam sekian ngantar anak begitu ya, mau mengantarkan anak sekolah, mau berjualan closing 10 orderan misalnya ya, misal. Tapi lupa to-do list untuk beramal soleh. Kalau bisa ditulis sehingga kita bisa tahu di malam hari muhasabah, kok ada to-do list yang belum dikerjakan, kira-kira ini apa penyebabnya. Minta kepada Allah, ya Allah saya mohon kepada engkau agar engkau mudahkan hamba besok untuk baca Al-Quran sekian juz. Ya Masya Allah. Kemudian teman-teman, di sini para sahabat ridwanullahi alaihim mereka mengatakan, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka iri kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mereka menyedekahkan harta di jalan Allah dengan harta yang paling afdal, harta yang paling utama. Dan memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memberi itu adalah harta yang kita sukai, harta yang paling kita cintai, harta yang mungkin bagi sebagian orang itu rasanya susah untuk melepaskan karena dia juga suka, karena dia juga cinta. Padahal sejatinya subhanallah, setiap apa yang kita infakkan di jalan Allah itu berbeda-beda pahalanya. Masih ingat enggak kisah Qabil dan Habil ketika mereka diperintahkan untuk mengeluarkan kurban, ya kan? Mengeluarkan harta di jalan Allah. Dua orang itu, yang satu mengeluarkan harta dari jalur yang paling baik, ya kan? Harta yang paling baik yang dimilikinya, yang satu mengeluarkan hartanya ya dari sesuatu yang jelek. Yang diterima oleh Allah yang mana? Yang baik. Sebentar lagi insya Allah kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah, di mana nanti ada kesempatan kita untuk berkurban. Hari ini kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalaupun hari ini saya belum punya uang, misalnya, ya Allah saya pengen niat, ya Allah, Engkau yang maha mendengar. Hamba mau di bulan Dzulqa'dah ini Engkau berikan rizki dari arah yang tak terduga, sehingga besok tepat di bulan Dzulhijjah keluarga kami misalnya bisa berkurban dengan hewan yang terbaik. Ya Masya Allah. Jadi kalau mau milih hewan kurban tuh pastikan pilih yang terbaik, yang gemuk, yang sehat gitu ya, bukan malah sebaliknya yang kurus, yang sakit, yang pincang. Subhanallah. Karena itu yang akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan katakan ketika kita berinfak di jalan Allah, sesungguhnya itu tidak mengurangi harta kita barang rupiah pun. Justru Allah akan tambah lagi. Subhanallah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, saya pernah mendengar sebuah kisah nyata bahwa di kampung ya, di kampung kami itu ada pedagang warung. Ya, warung nggak begitu besar, kelontongan. Masya Allah, dia memang sudah meniatkan untuk berkurban setiap tahun. Apa yang dilakukan, Bu? Tiap malam setelah berdagang, dari keuntungan yang diperolehnya ditaruh, ditabung, yang mana tabungan itu memang bertujuan untuk berkurban. Ya subhanallah, jadi tabungan kurban, memang khusus untuk tabungan kurban. Beliau bercerita bahwa subhanallah, ternyata sebelum Dzulhijjah tiba, Allah telah mampukan ia untuk bisa berkurban. Subhanallah. Bu, jangan pernah kita katakan bahwa berkurban itu sekali seumur hidup di dalam kehidupan kita. Kalau kita mampu, suami kita mampu, maka berkurbanlah. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan laisa minna, bukan termasuk dari kita orang yang mampu untuk berkurban tapi tidak berkurban. Subhanallah. Dan yang namanya berkurban itu adalah amalan yang utama di bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Jadi ini benar-benar kita niatkan di bulan Dzulqa'dah ini, ya Allah, besok mudahkan kami untuk berkurban dengan yang terbaik. Ya, subhanallah. Kemudian di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kata beliau, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Rasulullah tahu bahwa di antara para sahabat ridwanullahi alaihim itu enggak semuanya kaya. Rasulullah paham bagaimana perasaan para sahabat yang belum Allah titipkan harta yang banyak. Pasti merasa sedih ketika melihat sebagian kawan-kawannya diberikan harta yang banyak oleh Allah dan bisa bersedekah. Rasulullah berusaha untuk mencari solusinya, teman-teman. Apa kata Rasulullah SAW? Masya Allah, ini adalah kabar gembira bagi siapapun yang ingin bersedekah. Ternyata sedekah itu di mata Allah dan Rasulnya nggak harus dengan harta. Di antara yang bisa dilakukan oleh seseorang yang ingin bersedekah tapi tidak ada uang untuk bisa disedekahkan, tidak ada harta yang untuk bisa ia infakkan. Di antaranya kata Rasulullah SAW, inna bikulli tasbihatin sedekah. Catat teman-teman. Jadi pagi-pagi itu teman-teman tulis, ya Allah hari ini saya mau sedekah. Kalau ada uang sedekah harta. 2, sedekah dengan bertasbih.
mengucapkan subhanallah, 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 itu sudah dihitung bersedekah di hadapan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW bahwa termasuk sedekah wa kulli takbiratin sedekah. Teman-teman, lisannya senantiasa bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Itu dihitung dengan sedekah. Masya Allah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Dan ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, 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 itu juga terhitung sebagai sedekah di hadapan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Pernah saya dapat pertanyaan dari emak-emak, Ustazah, bagaimana caranya emak-emak itu bisa mendapatkan pahala yang banyak seperti kaum laki-laki? Karena emak-emak itu pekerjaannya, kata beliau, tidak habis-habis. Dari mulai mata itu melek gitu ya, sampai mata itu terpejam itu Masya Allah ada terus, Masya Allah. Saya katakan Masya Allah, di antara amal solih yang ringan untuk bisa kita ucapkan dengan kita memiliki status ibu rumah tangga adalah banyak-banyak berzikir. Lisannya basah dengan zikir kepada Allah. Ya, lagi nyapu kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita sambil ngepel baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bagi ibu-ibu yang masih menyusui anaknya, lagi nyusuin anaknya, baca alhamdulillah, 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 subhanallah. Dan itu sangat-sangat ringan diucapkan, Masya Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa kulli tahlilatin sadaqah. Ketika kita membaca tahlil, tahlil itu la ilaha illallah, maka di sini juga dihitung sebagai sadaqah. Subhanallah. Atau misalnya kita baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Coba ibu-ibu, saya mau tahu, ibu-ibu ada yang ngitung baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar itu berapa detik? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa detik? 3 sampai 4 detik. Subhanallah. 3 sampai 4 detik kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 1 menit dapat berapa kali? Coba dihitung. Ini subhanallah, luar biasa. Coba 1 menit berapa kali berarti? 1 menit 12 kali. 5 menit jadi berapa? 5 menit aja 60. Allahu akbar. Ibu-ibu 5 menit aja. Coba waktunya 5 menit nggak ngapa-ngapain deh. Baca aja subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. 5 menit. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Saya tanya Bu, 5 menit baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar itu beratan mana? Ketika kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar dengan 5 menit melihat chat atau status teman. Mana yang lebih berat? Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Ya kan? Itu yang lebih berat kan? Subhanallah, kadang kita itu ketika melihat media sosial, baik itu Facebook, Instagram, berlama-lama itu tidak terasa. Iya enggak? Tapi giliran baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu rasanya abot, rasanya berat. Subhanallah. Ada enggak yang pernah merasa begitu? Atau misalnya baca Al-Quran, itu kan merupakan zikir juga. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rasanya matanya sudah mulai ngantuk banget, sepet gitu ya. Masya Allah. Padahal kalau melihat sesuatu di gawai kita masing-masing, langsung matanya yang tadinya ngantuk hilang ngantuknya. Kemana? Ya, Masya Allah. Dan ini merupakan muhasabah untuk kita yang hidup di zaman now, ya kan? Yang paling berat itu sebenarnya teman-teman gangguan dari gawai kita. Maka yuk mulai kita atur dengan baik kapan kita memegang gawai kita, kapan kita harus mencutikan sejenak gawai kita. Toh ketika kita nggak memegang HP juga kita masih bisa hidup. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di sini teman-teman, Rasulullah SAW mengatakan wa amrun bil ma'rufi sadaqah, dan beramar ma'ruf itu adalah sadaqah. Subhanallah, beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya itu sedekah. Mengajak orang lain untuk melaksanakan sebuah amal soleh itu juga sedekah. Mengatakan kepada orang lain bahwa ini adalah sesuatu yang bermaksiat kepada Allah itu juga adalah sedekah. Di sini kita mulai paham bahwa sedekah itu dibagi menjadi 2. Ada jenis pertama macamnya sedekah yang manfaatnya bisa dirasakan hanya untuk dirinya. Contohnya apa Bu? Dari yang tadi saya sebutkan. Contohnya apa yang bisa manfaatnya hanya untuk diri sendiri? Misalnya apa? Dzikir tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu manfaatnya
manfaatnya untuk kita saja. Yang kedua, sedekah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Contohnya misalnya apa? Berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Bu, kalau di depan kita ada sebuah kemungkaran, maka wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Dan mengingkari kemungkaran itu berlevel-level sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa menasehati orang yang berbuat kemungkaran di depan kita, itu lebih baik. Tapi kalau posisi kita sampai kita belum mampu untuk memberikan nasihat kepada orang yang berbuat kemungkaran, minimal kita ingkari perbuatan itu dengan hati kita. Yang salah kalau kita tidak mengingkari kemungkaran yang ada di depan mata kita. Kelak Allah akan tanya kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau tidak mengingkari minimal dengan hatimu ketika engkau tahu di depanmu itu ada sebuah kebatilan, di depanmu itu ada sebuah kemungkaran?" Nanti besok apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Manakala Allah mengetahui isi hati kita, subhanallah. Dan beramar ma'ruf juga itu adalah sebuah kewajiban bagi kita semuanya. Mengajak orang kepada sesuatu yang hak itu adalah kewajiban kita. Kita semuanya adalah para da'iyah yang mengajak sesama hamba Allah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya berdakwah, yang namanya beramar ma'ruf nahi mungkar, itu hukumnya adalah fardhu ain. Fardhu ain itu adalah sesuatu yang apabila kita tidak mengerjakannya, maka kita berdosa. Ya, katakan dalam diri kita bahwa yang namanya menyampaikan kebenaran itu bukan hanya tugasnya seorang ustadz, bukan hanya tugasnya seorang ustadzah, bukan hanya tugasnya seorang syekh atau syekhoh, tapi lebih dari itu tugas kita bersama. Dan ketika kita mengajak saudari kita untuk merasakan lezatnya menuntut ilmu, merasakan lezatnya bermunajat dengan Allah, merasakan lezatnya memakai hijab, memakai kerudung misalnya, merasakan lezatnya ketika bersedekah. Karena setiap amal solih itu, Bu, yang namanya iman itu ada rasa halawah. Halawah itu rasa. Orang kalau sudah imannya bagus, orang kalau sudah bisa salatnya bagus, maka ia akan merasakan kelezatan. Para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka adalah generasi yang sudah bisa merasakan lezatnya salat. Kalaupun ada burung yang mematuknya, maka tidak terasa saking mereka sudah merasa lezat untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita sudah memiliki rasa halawah, memiliki rasa bahwa yang namanya taat kepada Allah itu akan menenangkan jiwa kita, maka di antara tugas kita jangan biarkan rasa itu hanya ada dalam diri kita masing-masing. Biarkan orang lain pun ikut merasakannya. Curhatannya Bu Uswatun waktu itu di mobil kepada saya begitu. Jadi kata Bu Uswatun, saya tuh saja kalau ngajak orang, ayo cepet datang ke majelis ilmu ini. Saya tuh pengen biar mereka tuh ngerasain apa yang saya rasain, kata Bu Uswatun itu ya. Jadi Bu, kalau kita sudah mengajak orang lain beramar ma'ruf nahi mungkar, yang penting kita mengajak loh ya. Urusan mereka mau datang atau tidak itu bukan urusan kita. Karena besok yang akan ditanya oleh Allah tuh, kamu sudah beramar ma'ruf nahi mungkar belum? Sudah mengajak orang lain belum? Kalau kita mengatakan ya Allah saya nggak bisa ngajak orang lain, saya belum mampu mengajak orang lain, nanti nggak enak, dikiranya kita sok suci, dikiranya kita begini, subhanallah. Nanti ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak mengajak saudaramu untuk datang ke majelis ilmu? Kenapa engkau tidak mengajak saudaramu untuk salat? Kenapa engkau tidak mengajak saudaramu ke jalan yang lebih benar, yang Allah ridhai? Allah tidak akan bertanya kepada kita, berapa hasil yang kamu dapatkan dari mengajak saudaramu? 1, 2, 3, 4, tidak. Tapi Allah melihat proses, Bu. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar itu berapa tahun kira-kira, Bu? 950 tahun. Itu lama atau sebentar? Lama banget. Yang ikut bersama Nabi Nuh hasilnya banyak atau sedikit? Sedikit. Apakah ketika itu Allah marah kepada Nabi Nuh? Tidak. Yang penting proses mengajak orang. Kalaupun orang itu nggak mau, ya sudah. Ya Allah, hidayah itu adalah pemberianmu. Tetap kita doakan orang lain agar bisa merasakan kelezatan iman yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau orang itu belum mau, maka kita tetap mendoakan, ya Allah semoga ia diberikan hidayah olehmu. Ada saatnya, Bu, terkadang hasil itu tidak bisa dilihat dengan instan. Kita mengajak orang lain ke jalan yang Allah ridhai, dan orang lain akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah sepeninggal kita dari dunia ini. Sepeninggal kita dan kita sudah berada di kubur, kita akan mengetahui bahwa orang yang dulu kita ajak
untuk berbuat baik itu melaksanakan apa yang kita katakan, nanti ketika kita berada di kubur, kita akan diberitahukan oleh Allah, wahai fulana, dulu orang yang engkau ajak untuk menuntut ilmu sekarang sudah menuntut ilmu. Kata Allah, nih pahala bagimu yang menunjukkan orang tersebut dengan kebaikan. Ketahuilah wahai saudariku, mengajak orang lain dalam berbuat kebaikan itu pahalanya banyak. Mandalla ala khairin, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menunjukkan orang lain dengan suatu kebaikan, maka baginya pahala. Subhanallah. Ibu-ibu ngajak orang lain, ayo berpuasa, ini ayyamul bid. Mungkin ibu-ibu akan dengar sebagian orang, ini orang kok puasa ngajak-ngajak. Ya saya tahu kamu orang yang rajin puasa, Boyo nggak usah ngajak-ngajak. Misal, udah urusin aja dirimu sendiri. Biasanya begitu kan? Ada nggak perasaan ibu-ibu berdakwah gitu ya, ngajak orang lain, ayo puasa ayyamul bid, ayo sedekah, ayo ini, ayo ini. Tiba-tiba terdengar selintingan, ngapain sih ngurusin kehidupan kita, urusin aja kehidupan sendiri. Ada. Kalau kita mendengar itu, bersabarlah, bersabarlah, karena jalan dakwah itu tidak selamanya lurus, tidak selamanya mulus. Kadang ada halang rintang yang ada di depan kita. Bu, kenapa kok saya di sini ingin menjelaskan bahwa kita semuanya ayo harus punya greget untuk bisa menyampaikan kebaikan, karena gangguan yang kita terima di zaman sekarang itu lebih kecil dibandingkan bagaimana para anbiya, para nabi mendapatkan gangguan dari umatnya. Rasulullah SAW dulu dikata-katai oleh orang yang tidak suka dengan Rasulullah sebagai seorang penyihir, iya enggak? Rasulullah SAW dikata-katai oleh orang yang membenci Islam sebagai orang gila. Rasulullah SAW dikata-katai oleh musuh-musuh Islam sebagai tukang syair. Tapi Rasulullah SAW tidak berhenti untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita sekarang mengajak orang kepada kebaikan, mendapatkan kata-kata yang tidak mengenakan, itu adalah fitrah, sunnatullah. Harus kita terima dengan baik, dan jangan pernah berhenti sampai di sini. Terus mengajak orang kepada kebaikan tuh karena rasa cinta kita kepada saudara kita. Tolong digarisbawahi. Jadi mengajaknya kita kepada orang lain untuk berbuat baik itu karena rasa cinta kita kepada saudara kita. Ya, Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa nahyun an mungkarin sadaqah, dan mengingkari sebuah kemungkaran itu adalah bagian dari sedekah. Ibu-ibu, misal sekarang itu ada lagi heboh gitu ya, laki-laki suka sama laki-laki. Menurut ibu-ibu itu sebuah kemungkaran bukan? Kemungkaran. Berarti minimal kita harus mengingkari dalam hati kita bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan minimal kita katakan kepada anak-anak kita yang laki-laki, nah, ingat bahwa yang namanya menyenangi laki-laki dan laki-laki itu perbuatan kaumnya Nabi Lut, dan itu tidak boleh dilakukan. Ada larangan dan adab yang sangat pedih bagi siapa yang melakukannya. Minimal kita bisa demikian, Bu. Jangan kita tinggal diam. Jangan kita takut kalau nanti kita dibully oleh orang lain. Karena zaman sekarang itu zaman terbolak-balik. Subhanallah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Subhanallah. Yang mengajak kebaikan justru difitnah, yang melakukan kemaksiatan justru mendapatkan panggung. Ya kan, zaman sekarang begitu kan? Maka tetaplah, kata Rasulullah SAW, di zaman yang penuh fitnah ini kita genggam erat-erat sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti orang menggenggam bara api. Orang menggenggam bara api itu panas nggak sih, Bu? Panas. Tapi itulah yang ingin Allah dan Rasulnya inginkan dari kita. Tetap tegar, tetap sabar sampai Allah wafatkan kita. Dan kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita pulang. Bisa semenit lagi, bisa 2 menit lagi, bisa 1 jam lagi. Di situ Allah hanya menginginkan kita sabar sebentar saja. Setelah itu kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Lihat teman-teman. Jadi ini PR untuk kita semuanya ya, bahwa ternyata kata beliau, Masya Allah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, bahwa ketika seorang istri melakukan, mohon maaf, hubungan suami istri dengan suaminya yang halal, itu disebut dengan sedekah. Saya nasihatkan diri saya dan teman-teman yang saat ini telah menjadi istri, takutlah kepada Allah manakala suami kita mengajak kita ya untuk melayaninya, tapi kita menolak dengan alasan karena terlalu letih seharian beraktivitas. Takutlah akan laknat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua
semua wanita yang diajak oleh suaminya untuk bisa melayaninya, dia menolak. Ya subhanallah. Dan jangan berikan waktu-waktu sisa untuk suami kita. Ingat, suami kita itu surga dan nerakanya kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melayani suami kita dengan yang terbaik. Minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada diri kita, wahai jiwa, patuhlah kepada Allah. Wahai jiwa, patuhlah kepada Rasulullah. Wahai jiwa, patuhlah kepada suamimu, karena suamimu itu nerakamu dan surgamu. Kalau ada di antara ibu-ibu yang saat ini diuji oleh Allah dengan suami yang belum mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka saatnya melangitkan doa. Saatnya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada suami hamba untuk bisa taat kepadamu. Dan bersyukurlah kepada ibu-ibu semuanya yang saat ini telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suami yang salih. Karena zaman sekarang itu suami yang salih menjadi sebuah barang langka. Bersyukur kepada Allah, banyak-banyak mengucapkan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, jagalah suamiku dari perbuatan maksiat. Ya Allah, jadilah hamba orang yang taat kepada suami. Apabila suami mau, berikan kekuatan untuk bisa melayaninya dengan baik, dan itu terhitung sedekah. Lihat, masya Allah. Jangan kira melayani suami di atas ranjang itu bukan sedekah, karena ternyata subhanallah itu adalah sebuah ibadah. Ya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak saat ini dari kalangan wanita pernah bercerita kepada saya bahwa mereka itu kadang ada rasa malas melayani suami. Iya, subhanallah. Dengan dalih yang sangat-sangat panjang. Maka saya katakan, biarkan apa yang dikatakan oleh mereka jangan kita hiraukan. Yang jelas kita ingin agar ketika kita meninggal dunia dalam keadaan suami kita ridha, dalam keadaan Allah ridha, dalam keadaan Rasulnya ridha. Berbaktilah kepada suami kita selagi suami kita tidak memerintahkan untuk kita berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita semuanya suami-suami yang salih. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian ya akhwat, termasuk diantaranya para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajrun? Apakah ketika kita menyalurkan syahwatnya dengan cara yang Allah telah benarkan, itu akan mendapatkan pahala? Kata beliau, bala, ya, akan Allah kasih pahala. Ya. Dan Rasulullah mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun? Apakah kalian tidak melihat apabila ada seseorang menyalurkan syahwatnya bukan di jalan yang Allah ridai, tetapi di jalan yang telah Allah larang, itu akan mendapatkan dosa. Wizrun itu dosa, ajrun itu pahala. Tulis ya, hampir mirip tapi itu beda makna. Ajrun itu pahala, thawabun sama, sinonimnya ajrun, thawab, ya, pakai sa. Wizrun itu dosa. Alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, bukankah kalau ada orang menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang telah Allah larang itu mendapatkan sebuah dosa? Maka sama, ketika orang menyalurkan syahwatnya, seorang suami kepada istrinya mendapatkan pahala, begitu pula ketika seseorang dia menyalurkan syahwatnya bukan kepada orang yang Allah ridai, bukan kepada yang berhak, maka dia akan mendapatkan dosa. Subhanallah, ibu-ibu, berzina itu dosa atau tidak? Dosa. Selingkuh itu dosa atau tidak? Mohon maaf, laki-laki berhubungan badan dengan laki-laki, itu dosa apa enggak? Dosa. Onani itu dosa bukan? Dosa. Ya, itu semuanya yang tadi saya sebutkan adalah menyalurkan syahwat dari sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu kita tegaskan kembali bahwa ketika kita menyalurkan syahwat kepada sesuatu yang Allah taala ridha, itu dihitung sebagai pahala. Ya subhanallah. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa di antara kebutuhan yang mendesak bagi kaum laki-laki, ini penting bagi kita ketahui ya, adalah ketika kebutuhan
kebutuhan, mohon maaf banget ya, masalah syahwatnya itu sudah bisa didapatkan oleh pasangan sahnya. Kadang mohon maaf terjadi sebuah perselingkuhan seorang laki-laki, seorang suami di luar sana karena di antara penyebabnya, banyak penyebabnya, di antara penyebabnya karena dia tidak mendapatkan kepuasan nafsu syahwat yang diberikan oleh istri di rumahnya. Jadi jangan salahkan ketika ada seorang laki-laki dia berselingkuh, tanya dulu, jangan langsung disalahkan. Apakah benar istrinya sudah memberikan pelayanan yang baik? Kalaupun tidak, maka seharusnya dua orang ini cepat bertaubat kepada Allah dan cepat-cepat menyadari mana kewajiban dan mana hak bagi suami istri. Masya Allah. Baik, alhamdulillah telah selesai hadis ini. Saya ingin ibu-ibu sekarang buka surah Taubah. Ini penting nih. Surah Taubah ayat 92 yang berhubungan dengan perang Tabuk. Ya, subhanallah. Ini kita akan belajar bareng tentang bagaimana kondisi para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mereka tidak ikut dalam peperangan Tabuk. Ya, Masya Allah. Ayat 92. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di sini Allah menerangkan bagaimana dahsyatnya peperangan perang Tabuk, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun." Lihat teman-teman, mereka itu adalah para sahabat yang air mata mereka mengalir. Ya, tafidud dam', itu mengalir air mata mereka. Menangisnya mereka itu bukan karena tidak mendapatkan mobil, ya. Menangisnya mereka bukan karena tidak mendapatkan makan. Menangisnya mereka bukan karena tidak mendapatkan perhiasan, tapi menangisnya mereka karena tidak bisa berperang di peperangan Tabuk. Subhanallah. Mereka sedih rasanya kalau mereka tidak bisa ikut berjihad di jalan Allah. Subhanallah. Sampai-sampai kondisinya, Bu, waktu perang Tabuk itu satu unta lebih dari satu orang yang bisa menaiki unta tersebut. Karena saking semuanya pengen ikut, tapi kendaraan unta kuda pada waktu itu jumlahnya sangat-sangat sedikit. Ya, subhanallah. Dan ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat ridwanullahi alaihim dalam sebuah amal saleh. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah diceritakan, Masya Allah, dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semuanya, bahwa ketika itu ada seorang sahabat. Di sini seorang sahabat yang mana beliau dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia akan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah saya cari lagi siapa sahabatnya. Kemudian setelah itu ia mengatakan, waktu itu ia mengeluarkan kurma, ya kurma satu, dan memakannya baru setengah dimakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ia akan menjadi penghuni surganya Allah. Kurmanya kemudian ia lepeh dan dia mengatakan, terlalu lama saya menikmati hidup. Kemudian lanjut perang dan dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para sahabat dalam menyongsong kesyahidan. Subhanallah. Berburu syahid itu di mata mereka adalah sebuah kemuliaan. Subhanallah. Dan mereka hanya ingin mendapatkan dua pilihan, syahid di jalan Allah atau hidup dalam keadaan mulia. Dah, itu aja, pilihannya hanya dua. Mereka hidup di jalan Allah, itu yang terbaik kata mereka. Masya Allah. Dan subhanallah, para sahabat ridwanullahi alaihim, ibu-ibu, mereka ketika mendengar nasihat-nasihat Rasulullah, mereka juga mendengarkan dengan seksama. Beliau, Nabi kita Muhammad SAW pernah memberitahukan kepada para sahabat, di antaranya kata beliau, di antara sedekahnya seseorang adalah wa irsyadukar rajul fi ardid dalal laka sadaqah. Ketika ada seseorang menuntun orang lain, lihat, ketika berada dalam kegelapan, contoh, Bu, ada orang tunanetra. Ibu lihat ada orang tunanetra mau nyebrang. Subhanallah, saya jadi ingat memori beberapa waktu lalu ketika kami belum pindah rumah ke arah Berbah ini, waktu kami masih di daerah Gedong Kuning. Itu di tempat tinggal kami, Bu, ada satu rumah isinya tunanetra semua. Ibu-ibu kalau mau ngecek di daerah Jalan Karangsari, itu satu rumah semua tunanetra, subhanallah. Dan waktu itu kami keluar rumah, ya,
Saya dan suami berada di mobil, kaget ya ketika melihat orang-orang tunanetra itu berjalan sambil pegang-pegangan pundak. Jadi mereka berjalan satu sama lain megangin pundak, subhanallah. Dan mereka mau menyeberang ya. Suami saya langsung bilang, istriku, karena ada perempuan di situ, istriku turun, istriku turun. Lihat, seberangin gitu, otomatis, masya Allah. Terus saya turun, Bu, saya seberangin, kemudian saya langsung terpaku. Ya Allah, betapa baiknya Engkau, di mana hari ini Engkau memberikan kepada hamba mata untuk bisa melihat, dan hamba dapat pelajaran hari ini. Orang-orang tunanetra, masya Allah, ia tetap berada di jalanmu pakai jilbab. Saya lihat wanitanya. Terus ketika diseberangin tuh mereka tahu terima kasih, matur nuwun gitu ya, masya Allah. Dan itu dihitung sebagai sedekah, subhanallah. Jadi jangan sampai, Bu, ketika ada orang tunanetra kita biarkan. Itu adalah kebaikan, masya Allah. Atau kata Rasulullah SAW, wa imatatukal hajar. Ini juga termasuk sedekah. Ketika ibu-ibu tahu ada batu di jalan, ketika ibu-ibu tahu ada kayu yang menghalangi jalan, kemudian ibu-ibu menyingkirkan sejenak kayu tersebut agar tidak melukai orang yang lewat, itu sudah dihitung dengan sedekah. Wasyauqa wal 'azma 'anit tariqi laka sedekah. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah SAW, masya Allah, termasuk sedekah juga ketika seseorang menanam pohon, yang mana pohon itu dia menjadi besar, dan ketika pohon itu sudah mulai tumbuh menjadi besar, maka ada orang yang dia duduk atau berdiri untuk bisa berteduh, maka siapapun yang menanam pohon ini juga terhitung sebagai sedekah. Subhanallah. Jadi, Bu, kebaikan itu banyak sekali. Memberikan makan kepada orang yang membutuhkan itu juga sedekah. Subhanallah. Jadi jangan sampai pikiran kita itu hanya terfokus kepada berapa banyak harta yang kita keluarkan. Karena ternyata nanti insya Allah di hadis yang berikutnya kita akan belajar bahwa sesungguhnya persendian kita yang Allah titipkan sebanyak 360 persendian itu juga membutuhkan sedekah setiap harinya. Dan bagaimana kita bersedekah sebagai tanda bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas insya Allah di waktu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak sedekah, karena ternyata semua kita bisa bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah-sedekah kita. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.